Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari acara ini pulang ke rumah dalam keadaan dibersihkan, disucikan dari segala dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis yang ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, orang yang hadir di majlis zikir, majlis kita bukan majlis sendagurau, majlis kita bukan majlis lagha sia-sia, majlis kita majlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai dari majlis ilmu ini, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa insyaallah. Amin ya rabbal. Segala nikmat yang diberikan Allah pada hari ini kita tidak mampu membalas, kita tidak mampu menghitungnya. Cukup kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Dia yang patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah terompah kayunya, sendalnya dilempar dengan batu, kayu dan tulang demi dakwah. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tempat lain saya susah menghafal nama yang terhormat Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten. Tapi di Balangan ini mudah mengingat namanya. Bapak Bupati, Bapak Abdul Hadi, dan yang ceramah Abdul Somad. Mohon maaf ini Pak Bupati, sebetulnya ini sudah melanggar kode etik, sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi ketika berjalan tadi saya bilang Pak Bupati duluan. Kata Pak Bupati silakan Ustaz Somad. Saya bilang Bapak duluan. Kenapa begitu? Karena kalau saya duluan saya nggak tahu jalan, takut salah jalan. Keberadaan kita di tengah para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan membuat kita dapat syafaat dari kakek mereka. Tadi pada saat sarapan pagi, saya di sebelah kiri saya ada Pak Bupati, di sebelah kiri Pak Bupati ada Pak Kapolres, di sebelah kiri Pak Kapolres ada Pak Sekda, di sebelah kanan saya ada Sayyidi Al-Habib Muhammad As-Saggaf. Setelah itu ada Sayyidi Al-Habib Zaki Al-Idrus. Setelah itu ada Sayyidi Al-Habib Alawi As-Saggaf. Di situ saya melihat bahwa Pak Bupati dikawal oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanannya Habib, di sebelah kirinya polisi. Selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang dalam majelis ilmu, niat utamanya adalah la qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan oleh Sayyidi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Orang yang dijamin masuk surga dari semua pintu, dari pintu babus sholah, dari pintu babul jihad, dari pintu babul rayyan, dari pintu babul kazimin al-ghaiz, dari pintu babus sadaqah, dari pintu mana saja kau bebas masuk wahai Abu Bakar. Dia berkata, aku lebih suka menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Al-Fakir Abdul Somad ke Balangan, niat utamanya adalah menyambung silaturahim dengan para habaib.
Wahai para habaib, nanti kalau kalian masuk surga bersama kakek kalian, tolong ingat-ingat Abdul Somad. Karena untuk Pak Abdul Hadi kalian pasti ingat. Tapi Abdul Somad yang jauh non dari Pulau Sumatera, ingat-ingat juga. Mudah-mudahan ketika beliau mengingat saya mengingat jamaah, jamaah mengingat kawannya, sahabatnya mengingat temannya. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Karena kalau sendirian di surga, untuk apa surga itu seluas langit dan bumi beserta isinya, bahkan lebih luas lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, lebih luas daripada langit dan bumi. Sekarang ada orang yang mengkapling-kapling surga. Surga itu cuma diisi 3 orang, dia, istrinya, sama mertuanya. Sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kalau dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dia pasti masuk surga. Cuman dia agak lama sedikit, pesawatnya delay karena transit di neraka. Makanya kita selalu meminta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali selesai sholat subuh, 7 kali di awal hari, 7 kali di awal malam. Insya Allah kita tidak transit langsung ke surga Jannatul Firdaus bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang pertama. Apalagi di Balangan ini banyak sekali para habaib. Kenapa mereka memilih Balangan? Begitu banyak negeri, kampung, daerah, kota di Kalimantan. Mengapa para habaib banyak? Tentulah mereka menerima, mereka menghadiri, mereka mendatangi karena kebaikan negeri Balangan ini, insya Allah. Amin ya rabbal. Sama seperti kami di Sumatera, dari ujung Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, turun ke bawah Riau, turun ke bawah Jambi, turun ke bawah Palembang Sumatera Selatan, turun ke bawah Bengkulu, turun ke bawah Lampung. Di antara negeri pulau ini yang paling banyak zuriat Rasulullah SAW adalah di Sumatera Selatan, Palembang. Mengapa itu mereka pilih? Karena di sana ada keutamaan-keutamaan. Mereka lihat suatu negeri itu dengan basirah, mereka memandang itu dengan busra yang dikirimkan oleh kakek mereka Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balangan negeri beruntung, Balangan negeri bertuah, Balangan negeri yang mendapatkan barakah dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mesti kita jaga. Kalau ada majelis maulid, hadir datang. Majelis Barzanji, majelis Dibai, majelis Simtud Durar, majelis Adyaul Lame, majelis apapun namanya, hadir. Demi untuk apa? Demi untuk mempereratkan ukhuwah, mempereratkan silaturahim, mendekatkan diri dengan orang-orang yang alim. Karena orang-orang alim ini bisa memberikan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran memberikan syafaat. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Anak penghafal Quran memberikan syafaat. Qori kita yang alim dengan bacaannya memberikan syafaat. Tuan Qori, guru kami semua, kalau engkau nanti masuk surga karena kealimanmu, karena hafalanmu, karena bacaanmu, jangan lupakan Abdul Somad. Ini saya booking semua dari awal nih sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai masanya nanti yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita semuanya dibersihkan, niat kita semuanya tulus karena Allah, melangkahkan kaki datang ke Masjid Al-Akbar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini masjid dari luar tulisannya Masya Allah, Masjid Al-Akbar, masjid besar, tapi begitu sampai di dalam masjidnya sempit.
Ini masjidnya memang besar Pak Ustadz. Lantai bawah penuh, lantai atas melimpah ruah sampai ngintip dari jendela. Ini bukan salah masjidnya, tapi karena memang jamaahnya mencintai para habaib, mencintai para ahli Quran, mencintai para asatiz, mencintai Ustadz Abdul Somad. Makanya gambar Ustadz Somad dibuat besar-besar, hampir sebesar Pak Bupati. Biar supaya orang semua tahu, orangnya boleh kurus, balehonya mesti besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua saja. Di akhir zaman itu nanti banyak fitnah luar biasa. Man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sesudah aku meninggal nanti di akhir zaman banyak sekali pertentangan, banyak sekali pertikaian, banyak sekali konflik. Orang seperti kena banjir bandang, kalau tidak ada tempat berpegang dia akan jauh, jatuh, dipukul ombak, dihempas gelombang, hanyut, tak ada tempat bertaut. Tapi kalau dia punya pegangan, apa pegangan itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Begitu yang ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, begitu yang ada dalam kitab Muwatta Malik. Tapi dalam kitab Sahih Muslim, apa kata Nabi? Kitab Allah, Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dan keturunanku. Lalu ada orang yang mencoba membenturkan dua hadis ini. Yang betul itu Pak Ustadz adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dengan para habaib. Imam An-Nawawi mengatakan tidak ada konflik. Kenapa Nabi mengatakan wa itrata ahli baiti, karena keluargaku, karena keturunanku? Karena kata Imam Nawawi, litamassukihim bis sunnah. Jadi tidak ada kontradiktif antara hadis yang mengatakan Quran dengan sunnah, Quran dengan ahli bait, dengan para habaib. Karena para habaib berpegang teguh dengan sunnah kakek mereka, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang tidak percaya kepada ulama, tidak percaya kepada para habaib. Ngapain saya ikut ulama? Ngapain saya ikut habaib? Habaib manusia, saya manusia. Ulama manusia, saya manusia. Mereka